Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nunung Nursyaida dari kelas PAI 2C dengan NIM 0101210172. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepramukaan, yang dimana hal ini merupakan sebagian dari tugas pendidikan kepramukaan. Yang saya akan bahas di sini yaitu sejarah singkat pramuka. Mohon kiranya teman-teman semua untuk ikut menyimak apa yang saya sampaikan, dan semoga kalian menyimaknya dengan baik. Jika dilihat dari sejarahnya, awal mula gerakan kepanduan ini muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang lebih sering kita dengar dengan Baden-Powell, di mana Baden-Powell ini dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia. Sejarah didirikannya Pramuka Dunia berawal pada 25 Juli tahun 1907, saat Baden-Powell yang kala itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan kegiatan perkemahan. Sejak kecil, Baden-Powell diketahui sudah menaruh perhatiannya terhadap alam bebas dan suka menjelajah hutan di sekitar sekolahnya. Ketika ia berkiprah sebagai seorang perwira militer dan sering diterjunkan dalam berbagai peperangan, beliau berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Institut Scouting untuk anggota muda dan mengadakan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea, yang merupakan pulau terbesar di Dorset, Inggris. Setahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang diberi nama Scouting for Boys, yang di dalamnya hanya terdapat kaum laki-laki. Buku panduan gerakan kepanduan karyanya ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan untuk pensiun dari dunia militer dan memutuskan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Kemudian pada tahun 1912 bersama adiknya Agnes, Baden-Powell mendirikan gerakan pramuka untuk perempuan yang diberi nama dengan Girls Guides, atau yang sering dikenal dengan Girl Scout. 4 tahun setelahnya, pada tahun 1916 didirikan gerakan pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Kepanduan yang semakin berkembang yang membuat Baden-Powell membentuk Rover Scout, yakni organisasi yang mewadahi pemuda berusia 17 tahun pada tahun 1918. Ia pun berkeliling dunia guna terus menginspirasi banyak anak muda untuk mengikuti gerakan kepanduan ini. Semakin meluasnya gerakan kepanduan, pada tahun 1920 Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan jambore pertama yang dilaksanakan di Pulau Brownsea, Inggris. Tidak lama setelah dilaksanakannya jambore pertama, dibentuklah organisasi WOSM, World Organization of the Scout Movement, atau organisasi gerakan pramuka sedunia, yang kantor sekretariatnya berada di London, Inggris. Namun pada tahun 1958 kantor sekretariatnya dipindahkan ke Ottawa, Kanada, dan dipindahkan kembali ke Geneva, Swiss pada tahun 1968.
Indonesia, Pramuka diawali dengan munculnya gerakan kepanduan milik Belanda, yaitu Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1916, Sultan Hamengkubuwono mendirikan organisasi gerakan kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama dengan Javaanse Padvinders Organisasi atau disingkat menjadi JPO. Lahirnya JPO memicu pergerakan nasional untuk membentuk organisasi kepanduan lainnya, sampai hal tersebut akhirnya dilarang oleh Belanda. Namun demikian, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih menemukan jalan dan membuat kepanduan ini semakin berkembang di Indonesia. Pada akhirnya dibentuk sebuah forum bagi seluruh kepanduan, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada tahun 1938. Kemudian pada 14 Agustus pada tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 pada tahun 1961. Sejak itu, 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kepramukaan sejarah pramuka ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dengan baik dan benar. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.